Perguruan tinggi swasta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Stipada Palembang bekerja sama dengan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, APPTHI, melaksanakan Second International Conference on Changi Business Law, Strategic Partnership in Terms of Sustainable Development Goals yang dihadiri oleh 8 narasumber dari 8 negara, 2 hadir secara offline atau langsung dan 8 narasumber lainnya melalui virtual atau online. Kegiatan ini sendiri dihadiri langsung oleh Ketua APPTHI. Ketua Stipada Palembang Asok Profesor Dr. Haji Firman Freddy Busroh, SHM Hum CTL. Ketua Dewan Pembina Stipada Palembang, Dr. Hajah Jauhariah, SHM MMH para Wakil Ketua Stipada. Ketua APPTHI Pusat diwakili oleh Ketua Bidang Hubungan Internasional APPTHI Pusat Dr. Wasis Susetio, SHMH. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, dan kegiatan ini sendiri dilaksanakan secara langsung dan dipusatkan di Gria Stipada Palembang. Dikatakan Ketua Umum APPTHI yang diwakili oleh Ketua Bidang Hubungan Internasional APPTHI Pusat Dr. Wasis Susetio, SHMH, jadi ini memang satu kegiatan yang sebenarnya sudah yang kedua. Makanya temanya itu Second Conference Internasional, 2ND International Conference. Artinya merupakan suatu kegiatan APPTHI di mana Stipada Palembang menjadi salah satu anggota, dan bahkan anggota yang sangat aktif serta inovasi. Makanya penyelenggaraan kegiatan kedua ini di Kota Palembang, di mana yang berbeda kalau kemarin yakni tahun kemarin skupnya nasional, tapi untuk yang sekarang skupnya regional yakni ASEAN. Jadi nanti setelah dari Stipada Palembang kita akan ke Malaysia, dan sesuai dengan tadi hasil presentasi yang diajukan dibincangkan bahwa oleh Dekan Fakultas Hukum dari Malaysia itu dinyatakan bahwa akan ada pembentukan ASEAN Law Networking Group, ujarnya. Di mana pada kegiatan Second International Conference sangat spesial karena dihadiri dari 8 narasumber dari 8 negara yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, India, United States of America, Barcelona, dan 2 negara South Korea hadir secara. Tujuan kita melakukan atau menggelar Second International Conference ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas dan juga kemampuan daripada akademik Stipada dari mulai mahasiswa sarjana strata 1 maupun sarjana strata 2, ungkapnya. Begitu juga disampaikan Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin. Mengenai tema yang diangkat ini sangat bagus dan perlu memang ada perubahan hukum bisnis itu terkait dengan teknologi negara-negara lain khususnya di Indonesia dan juga termasuk terutama di Kota Palembang itu sendiri. Harapan kami, serta kami apresiasi dengan kegiatan ini, sehingga perkembangan kita tentang hukum yakni di hukum bisnis bisa mengetahui lebih detail lagi terkait perubahan-perubahan sistem apalagi sekarang banyak sekali yang online. Katanya. Kami persilahkan. Bisa jelaskan Kak kegiatan hari ini Kak dari APTI sendiri Kak, seperti apa Kak? APTTHI seperti apa Kak? Baik, terima kasih. Ya, jadi ini memang satu kegiatan yang sebenarnya sudah yang kedua ya. Makanya temanya The Second Conference, International Conference. Artinya ini merupakan suatu kegiatan asosiasi pimpinan ya, perguruan tinggi hukum Indonesia APPTHI di mana Stipada menjadi salah satu anggota yang sangat aktif ya dan penuh inovasi lah kalau Stipada. Makanya pilihan yang kedua ini itu di Palembang.
Nah, yang berbeda kalau tahun kemarin itu skupnya nasional, tapi untuk yang sekarang skupnya regional, ASEAN. Jadi nanti setelah dari Stipada kita akan ke Malaysia, ya, dan sesuai dengan tadi hasil presentasi yang diajukan oleh dibawa oleh Dekan Fakultas Hukum Universiti Kebangsaan Malaysia, itu dinyatakan bahwa akan ada pembentukan ASEAN Law Networking Group. Nah, jadi kita mulai hari ini, terus nanti ditutup dengan pembentukan asosiasi dekan-dekan se-ASEAN, di mana nanti manfaatnya itu adalah kerjasama di tingkat ASEAN, ya, berupa penyetaraan kurikulum, kerjasama riset, ya, student mobile, ya, terus macam-macam ya, exchange untuk visiting professor. Nah, inilah yang saya pikir ini sebuah kegiatan yang insya Allah menjadikan terutama ya fakultas-fakultas hukum di Indonesia itu semakin maju. Dan ini diinisiasi juga oleh Stipada. Ya, kita bersyukur Stipada memiliki pimpinan yang progresif, inovatif. Kak, ini kan kegiatan yang kedua, Kak. Ya. Untuk kegiatan pertama kemarin, subtemanya seperti apa, Kak? Oh ya, kalau kemarin memang kita karena memang tema kita di wilayah business law, ya, lebih ke arah business law. Jadi itu temanya macam-macam. Kalau di Trisakti, changing law di bidang, ya, perubahan hukum di bidang IT, ya. Terus kemudian waktu itu juga setelah dari Trisakti ke UMI di Makassar, itu di bidang sumber daya alam, ya, perubahan hukum di bidang sumber daya alam, ya, changing of law in natural resource. Terus untuk yang di Bali, Warmadewa, itu perubahan hukum bisnis di bidang pariwisata dan juga budaya di Indonesia dan global. Kalau untuk tema sekarang apa, Kak? Yang sekarang ini memang lebih ke yang disebut Sustainable Development Goals, ya. Nah, itu fokusnya adalah untuk strategic partnership. Jadi nanti ini membuat, ya, satu kerjasama strategik bukan hanya di level regional sebenarnya, karena di sini juga kita mengundang dari negara-negara Eropa, Amerika, ya, itu juga di tingkat di Asia itu ada Korea, terus juga ada India, gitu. Nah, dengan adanya strategic partnership, harapannya tentu semakin banyak kerjasama yang produktif, ya, positif, untuk meningkatkan sasaran-sasaran Sustainable Development Goals, termasuk dalam hal ini pendidikan hukum. Output yang kita harapkan, Pak? Di sini untuk output terhadap seminar, outputnya memang kita pembuatan tulisan-tulisan, ya, yang akan dimuat di proceeding dengan indexing Scopus, ya. Terus yang kedua tentunya ini untuk selain tulisan artikel jurnal, tapi juga adanya kerjasama konkret. Tadi ada penandatanganan MOU antar universitas. Itu outputnya yang konkret dalam hal ini seperti itu. Terus Kak, masukan atau saran Kak pada sekolah lain sendiri? Untuk Stipada. Nah, kalau Stipada saya pikir ya ini kan termasuk yang perkembangannya luar biasa, ya, di daerah Sumatera Selatan, Palembang. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional, gitu, internasionalisasi program, makin mungkin ke depan Stipada juga salah satu yang bisa mengundang banyak, bukan hanya pembicara atau lecturer, ya, dosen-dosen internasional, tapi juga bisa student exchange dengan Eropa, mungkin Amerika, atau yang lain-lain di tingkat ASEAN, begitu juga.
Nama lengkap kita Kak, siapa Kak? Saya Wasis Susetio. Sebagai Ketua Umum. Saya di Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum, ya, khususnya bidang kerjasama. Pusat Kak ya? Pada? Pusat, Abdi Pusat. Iya, pusat. Betul. Kak, apa alasan kita menyelenggarakan kegiatan Second International Conference ini Kak? Baik, Stipada sebagai salah satu perguruan tinggi hukum yang sangat concern terhadap perkembangan dunia internasional, merasa perlu menggelar Second International Conference ini, di mana pada International Conference ini sangat spesial karena dihadiri dari 8 narasumber dari 8 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, India, United States of America, terus juga Barcelona, dan yang hadir di Stipada ada 2, yaitu dari Prof. Pauline dari Utrecht University dan juga Prof. Liu dari Hankook University, South Korea. Nah, jadi tujuan kita menggelar International Conference ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas dan juga kemampuan daripada akademik Stipada, dari mulai mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2, dan tentunya akan memperkuat networking Stipada dengan jalinan kerjasama beberapa perguruan tinggi yang tergabung di dalam ASEAN Law Network. Kak, kenapa kita mengundang 8 negara tersebut Kak di dalam kegiatan ini Kak? Ya, alasan kita mengundang 8 pembicara dari 8 negara agar kita memiliki multi perspektif mengenai perkembangan legal education, ilmu hukum dari berbagai negara, seperti dari negara Amerika, Barcelona, kemudian dari Malaysia, Thailand, India, sampai ke Hungaria dan lain-lain ya. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran mengenai perkembangan legal education yang secara dunia internasional. Kak, masing-masing negara itu memberikan materi tentang apa baik Kak dari 8 negara itu Kak? Jadi topik yang kita angkat adalah terkait dengan legal education, perkembangan di dalam business law. Karena memang saat ini topik mengenai business law itu sendiri itu sangat menarik ya untuk dibahas, apalagi dengan perkembangan SDG, Sustainable Development Goal, yang telah dicanangkan oleh United Nations, sehingga sangat perlu sekali pemahaman mengenai SDG ini terkait dengan business law agar bisa khususnya orang Indonesia bisa mendapatkan pemahaman dan wawasan yang lebih luas mengenai perkembangan business law di dunia internasional. Sejauh ini pemahaman khususnya untuk mahasiswa kita di Stipada seperti apa Kak? Ya, Stipada sangat concern terhadap perkembangan dunia internasional, makanya kita melakukan beberapa kegiatan yang melibatkan mahasiswa. Kita punya program Student Mobility Program, jadi kita kerjasama dengan beberapa kampus seperti di Malaysia, di Thailand, di India, di mana mahasiswa tersebut akan mengikuti perkuliahan ya di beberapa perguruan tinggi yang mereka itu dibiayai dengan dana kerjasama kampus dengan kampus luar negeri, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Dan di dalam kegiatan itu nanti mereka akan mendapatkan semacam transfer kredit sehingga dapat mengurangi beban SKS di dalam perkuliahan. Tentunya tujuan kita melakukan kegiatan-kegiatan internasional tersebut untuk meningkatkan kualitas akademik dan juga kapabilitas daripada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, dan juga meningkatkan kapabilitas dan kemampuan dosen-dosen dari Stipada, sehingga ilmu hukum yang akan diajarkan di Stipada itu akan lebih update dan juga berwawasan internasional. Kak, tadi kan ada juga penandatanganan MOU. Nah, kalau betul itu mengenai tentang apa Kak MOU itu? Ya, jadi tadi juga dibarengi dengan penandatanganan MOU antara Stipada dengan UPN Veteran Jakarta. Jadi terkait dengan kerjasama di bidang akademik seperti joint seminar, joint lecture, student exchange, dan juga jurnal dan lain-lain. Sehingga kami bersepakat dengan adanya peningkatan MOU dan juga kerjasama itu akan menguntungkan kedua belah pihak, sehingga kita sama-sama dapat meningkatkan legal education di perguruan tinggi masing-masing. Kak, output
yang kita harapkan dari kegiatan ini apa, Kak? Ya, jadi output ini selain kita berdiskusi, juga kita menggelar call of paper, di mana ada beberapa artikel yang akan dipresentasikan sore hari ini, dan nanti hasilnya akan dimuat di dalam proceeding yang terindeks Scopus dan UOS, Web of Science. Jadi kegiatan ini tidak hanya sia-sia, hanya sekedar diskusi, tetapi tidak memiliki makna atau tidak memiliki output, tetapi outputnya nanti akan berupa artikel-artikel yang akan terangkum di dalam proceeding, di mana proceeding internasional tersebut akan terindeks oleh Scopus dan juga Web of Science. Kegiatan ini yang apakah karena ada lanjutan, Kak, dari Stipada, Kak? Ya, jadi tentunya dari kegiatan ini nanti akan dilanjutkan ke Malaysia, yaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, yaitu Associate Professor Jaidi. Jadi kegiatan ini akan terus continue sehingga nanti di jajaran Asian Law Faculty of Law Network itu akan terjadi kerjasama dan juga peningkatan kapabilitas kualitas legal education masing-masing negara dan masing-masing institusi yang tergabung di dalam Asian Law Network. Kak, ada kesusahan nggak, Kak, menghubungi 8 negara itu sendiri, Kak? Ya, tentunya suatu hal yang sangat cukup challenging ya, di mana memang ini baru pertama kali kita serentak menggelar dengan 8 speaker ya. Biasanya internasional itu 3 atau 4, ini kita langsung menggelar dengan 8 speaker. Tentunya kita harus memiliki jaringan yang luas ya. Dan alhamdulillah Stipada ini memiliki jaringan luas tentang international law, sehingga kita tinggal menghubungi kolega-kolega. Memang sebetulnya ada beberapa yang tadi kita inginkan hadir juga dari Australia. Sebenarnya tadi tidak hanya 8, tapi kita inginnya 10 ya. Tetapi karena dari Australia dan dari Hungari itu ada tidak bisa, maka kita tetap menggelar 8. Tetapi itu pun sudah cukup